Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Semoga kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan, lebih-lebih diri kita, keluarga kita dihindarkan dari siksa kubur dan panasnya api neraka. Al-Fatihah. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana dengan kabar ibadahnya? Bagaimana dengan kabar puasanya? Saya yakin anak-anak SMP Negeri 1 Ambulu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang rukhsah atau kemudahan dari Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Kalau pada pertemuan kemarin sudah kita bahas apa itu rukhsah dan macam-macam rukhsah dibagi menjadi 4. Yang pertama rukhsah wajibah, rukhsah mandubah, rukhsah mubahah, dan rukhsah khilaf al-aula. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebijakan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 286. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam zakat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam haji. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan hikmah rukhsah dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan pembayaran zakat. Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik. Sesuai dengan syariat Islam, zakat dibagi menjadi 2, yakni yang C, pembayaran zakat hendaknya dilakukan oleh pemilik zakat, tetapi pembayaran boleh diwakilkan oleh orang lain. Misalkan zakat ibunya dibayarkan oleh anaknya, ya, anak tersebut gak apa-apa membayarkan zakat. Misalkan zakat fitrah punyaan orang tuanya, misalkan ibu, bapak, atau lain sebagainya. Rendahkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Artinya menyengaja menuju Baitullah atau rumah Allah untuk melaksanakan ibadah haji kepada Allah SWT pada waktu tertentu dan dilakukan secara tertib. Apabila kita tidak mampu, maka kita nggak apa-apa untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Ini diwajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya sekali dalam seumur hidup. Keringanan ketika menjalankan ibadah haji. A. Khusus bagi yang mampu. Ibadah haji ini diwajibkan bagi mereka yang mampu. Hal tersebut termasuk keringanan bagi umat Islam, namun Allah SWT memberikan keringanan berupa kewajiban bagi yang mampu saja. Karena harus dilakukan ke Baitullah sehingga memerlukan biaya yang lumayan banyak. Apalagi saat ini di Indonesia, saat ini bisa daftar
berangkatnya baru 20 tahun yang akan datang baru bisa menjalankan ibadah haji. Yang terpenting diri kita sudah memiliki niatan. Kita memiliki niat baik aja insya Allah sudah dicatat oleh malaikat Raqib. Yang terpenting diri kita semoga bisa menyempurnakan rukun yang kelima. Yang terpenting niatkan dulu untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian apa caranya biar bisa kemudian kita menyisihkan uang dari uang yang kita miliki. Tujuannya apa? Untuk menabung biar bisa sampai ke Baitullah. Yang B, cukup sekali seumur hidup. Adapun hukum haji adalah fardu ain. Wajibnya hanya sekali seumur hidup. Di dalam Islam dikenal dengan hujjatul Islam, yang artinya kewajiban haji yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Misalkan, Pak, harta saya berlimpah, saya bisa melaksanakan ibadah haji tiap tahun. Lebih baik uang tersebut itu kamu sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang janda tua, anak-anak miskin, atau anak yatim. Lebih baik uangnya disedekahkan kepada mereka daripada kita bisa melakukan ibadah haji berulang kali, akan tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami yang namanya kelaparan. Pelaksanaan ibadah haji dibagi menjadi 3. Yang pertama haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiron. Haji ifrad adalah seseorang berniat melakukan haji terlebih dahulu, kemudian umroh pada bulan haji. Jenis haji ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah asal Indonesia, terutama yang tidak terbiasa mengenakan kain ihram. Sebab semenjak jamaah tiba di Mekah, mereka tidak boleh melepas kain ihram hingga tiba hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Atau setelah pelantaran jumroh Aqabah, jamaah yang melaksanakan ibadah haji ifrad ini tidak diwajibkan membayar dam. Yang kedua adalah haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji. Haji jenis ini adalah yang paling mudah dan paling banyak dilaksanakan jamaah haji Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan jenis ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, 7 hari di Indonesia. Haji qiron. Haji qiron adalah seseorang berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Dengan kata lain, berihram untuk menunaikan umroh dan haji sekaligus, dan menetapkan diri dalam keadaan berihram tidak bertahalul hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk haji qiron ini wajib menyembelih hewan kurban, yakni seekor kambing pada tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari-hari tasyrik. Bila tidak mampu, maka dia wajib berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, dan 7 hari menjalankan ibadah puasa di Indonesia. D. Pelaksanaan rukun haji. Ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu saja, baik secara materi maupun fisik. Terdapat keringanan bagi yang mengalami kendala fisik, misalkan usia lanjut. Berikut beberapa hal yang meringankan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah tawaf. Jamaah sakit dan tidak bisa mengerjakan tawaf sendiri, maka dapat mengerjakan dengan cara ditandu atau dibopong. Jadi mereka nggak harus jalan dengan sendirinya, akan tetapi bisa menggunakan bantuan orang lain, menggunakan kursi roda atau yang lainnya. Yang kedua adalah sa'i. Sa'i ini adalah lari-lari kecil. Apabila diri kita tidak bisa berjalan atau lari-lari kecil,
atau ada masalah lain, maka kita diperbolehkan menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Wukuf merupakan rukun haji sehingga tidak boleh ditinggalkan. Jamaah yang meninggalkan wukuf maka hajinya tidak sah. Misalkan di saat diri kita menjalankan ibadah haji, tiba-tiba kita terkena sakit, maka orang tersebut harus dibawa ke Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf. Entah bagaimanapun caranya, dia harus ada di tanah Arafah meskipun ada waktunya. Tidak bermalam di Mina. Saat melempar jumrah, apabila tidak dapat mengerjakannya sendiri dengan kondisi tertentu atau diri kita kena sakit, maka dapat diwakilkan oleh orang lain yang sudah melaksanakannya. Melaksanakan apa? Ya melaksanakan ibadah haji. Kalau belum pernah melaksanakan ibadah haji ya nggak boleh. Apabila jamaah ingin cepat kembali ke Mekah saat berada di Mina sebelum tanggal 13 Zulhijjah, maka boleh meninggalkan Mina lebih awal pada 12 Zulhijjah atau disebut di nafar awal. Ibadah yang berpahala setara dengan orang yang mengerjakan ibadah haji. Makanya jangan usah berkecil hati kalau diri kita belum punya banyak finansial. Di saat bulan-bulan haji, maka kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang seperti saat ini. Yang pertama adalah umroh di bulan Ramadan. Ini pahalanya setara dengan orang yang menjalankan ibadah haji. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Syukur alhamdulillah kalau kalian masih memiliki kedua orang tua, maka berbaktilah kepada mereka. Jangan sampai diri kita membangkang atas perintah orang tua. Insya Allah yang namanya orang tua akan menyuruh anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Gak ada yang namanya orang tua itu menyuruh anaknya untuk ke jalan yang mungkar. Seandainya orang tua kita menyuruh ke jalan yang mungkar, ya mari kita tolak dengan cara yang halus. Yang ketiga adalah sholat fardu berjamaah. Sholat fardu apa itu? Sholat 5 waktu. Bisa berjamaah di masjid, di musola, atau bersama keluarga di rumah. Yang keempat adalah sholat duha. Ya, ini sholat duha yang dilaksanakan di saat matahari terbit kira-kira setinggi tombak sampai menjelang sholat duhur. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat dan maksimal adalah 12 rakaat. Yang terakhir adalah menghadiri majelis ilmu di masjid ya. Di masjid misalkan ada halaqah atau yang lainnya, mari kita berbondong-bondong ke sana karena keutamaan orang yang menghadiri majelis ini pahalanya setara dengan kita menjalankan ibadah haji. Yang terakhir, hikmah dan keutamaan rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk menjalankan perintahnya. Sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hambanya yang kayak apa? Ya tentunya hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang B, bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan serta syariat Islam tidak kaku. Ya, contoh, apabila diri kita nggak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri, maka kita boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Dengan duduk nggak bisa dikerjakan dengan berbaring. Dengan berbaring nggak bisa ya nggak apa-apa. Ganti saudaranya atau tetangganya yang mensolatkan. Tentunya tanpa rukuk dan sujud. Yang C, mengingatkan umat Islam dalam menunaikan kewajiban dalam berbagai keadaan. Apapun keadaannya kita tetap diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
tidak memberi keringanan bagi mereka untuk meninggalkan sholat. Akan tetapi Allah memberi kemudahan, rukhsah dalam menjalankan sholat. Misalkan dia sedang bepergian, bisa mengerjakan sholat 2 rakaat, yang tadinya 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Gak ada yang namanya rukhsah untuk meninggalkan sholat. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap diwajibkan menjalankan sholat. Yang mempermudah melaksanakan syariat. Allah memberi kemudahan kepada diri kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Misalkan mau wudhu, gak ada air, kita diperkenankan untuk bertayamum. Ingat, jangan sampai kita mempermudah syariat tersebut. Yang menguatkan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Apa itu istiqomah? Selalu mengerjakannya. Misalkan apa? Istiqomah dalam mengerjakan sholat berjamaah. Istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap hari. Itu yang berat. Jalankan. Misalkan hari ini bisa baca Al-Quran 1 juz. Akan tetapi 1 minggu ke depan gak baca, dia percuma. Di hadapan Allah itu amalan yang baik itu adalah kontinu, dilakukan setiap hari. Tiap hari baca Al-Quran, entah 2 rakaat, entah 2 lembar, 3 lembar. Yang terpenting adalah istiqomahnya ini. Yang F, menumbuhkan disiplin dan saling menghargai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila masih kurang paham, bisa kalian baca di buku pendamping di bab 4 atau di buku paket atau yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu. Semoga kita kategori orang-orang yang bertakwa. Saat ini bulan Ramadan, mari kita menjalankan ibadah puasa, kita jalankan sebaik mungkin. Ya, kalau kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.